Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Widya Pratiwi dengan NIM G231230000. Ini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang saya buat. Ikut dengan judul pengembangan aplikasi web interaktif untuk meningkatkan layanan penyelenggaraan pada perusahaan retail. Latar belakang, teknologi digital telah mengubah industri. Pelanggan kini menginginkan pengalaman belanja online yang responsif, personal, dan interaktif. Namun banyak retail lokal masih menggunakan website statis yang hanya berfungsi sebagai etalase digital tanpa fitur interaktif yang memadai. Situs web umumnya hanya menyediakan fitur dasar seperti pencarian dan pembayaran, namun kurang dalam komunikasi real-time, personalisasi, dan penanganan keluhan cepat. Akibatnya, pelanggan merasa tidak dipahami, merespon lambat, dan grade adoptionnya tinggi. Sementara itu, perusahaan masih bergantung pada layanan konvensional seperti telepon, email yang kurang efisien. Studi menunjukkan fitur ini seperti live chat, sistem tiket, dan rekomendasi berbasis algoritma terbukti meningkatkan kepuasan dan loyalitas namun penerapannya masih oleh karena itu, penelitian ini hadir mengembangkan aplikasi web interaktif untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan retail dan menjembatani kesenjangan antara harapan pelanggan dengan kemampuan digital. Tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya merancang aplikasi web interaktif yang responsif, mudah diakses, dan user-friendly. 2. Meningkatkan kualitas layanan pelanggan melalui integrasi fitur interaktif yang mendukung komunikasi dua arah. 3. Mengurangi angka cart adoption dan meningkatkan konversi jualan. Yang keempat, mengukur dampak aplikasi terhadap tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan. Terakhir, memberikan solusi praktis bagi perusahaan retail dalam menghadapi tuntutan era digital. Fitur utama aplikasi web ini, live chat dengan staf pelayanan, komunikasi real time untuk bantuan cepat, sistem tiket keluhan terstruktur, penanganan keluhan pelanggan secara tertutup, untuk berbasis algoritma nasional. Cara merekomendasikan berdasarkan riwayat belanja dan preferensi. Pelacakan pengiriman real time, status pengiriman barang kepada pelanggan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis yang pertama ada jenis penelitian, yaitu research and development dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Ada juga model pengembangan sistem waterfall. Ada tahapannya yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian. Yang terakhir ada evaluasi dan pemeliharaan. Terus ada teknik pengumpulan data nih. Kuesioner, wawancara, terus ada juga observasi penggunaan aplikasi atau demo, dan juga ada studi dokumen dan data sekunder. Terus ada subjek penelitian, pelanggan dealer, contoh dealer Riyadea Anugrah Jaya, dan juga staf layanan pelanggan dan juga manajemen nanti bisa mencoba aplikasi webnya, demonya. Selanjutnya ada teknik analisis. Ada dua yaitu analisis kuantitatif, yaitu statistik deskriptif untuk menyajikan data yang hasil dari survei. Terus ada ujian Bayard test untuk membandingkan tingkat kepuasan pelanggan sebelumnya dan sesudah implementasi aplikasi.
Terus ada analisis kualitatif, analisis tematik terhadap hasil wawancara dan observasi. Ada juga interpretasi mendalam untuk memahami tentang implementasi dan dampak operasional. Selanjutnya ada prediksi dampak dan manfaat. Ada 2 ini manfaat bagi masyarakat dan manfaat bagi perusahaan ya atau pertama ada untuk masyarakat, responsivitas layanan meningkatkan melalui komunikasi real time. Tingkat adoption menurun karena pengalaman belanja yang lebih baik, kepuasan dan loyalitas. Efisiensi operasional meningkat dengan otomatisasi layanan. Manfaatnya bagi akademik, kontribusi pada literatur sistem informasi e-commerce dan interaksi manusia dan juga bagi perusahaan retail meningkatkan daya asing, efisien pembiayaan layanan, dan hubungan pelangganan. Bagi masyarakat, mendukung transportasi digital UMKM lokal, meningkatkan literasi digital dan pengalaman belanja yang punya ada batas penelitian. Penelitian hanya dilakukan pada suatu mitra retail di Kota Semarang. Fokus pada aplikasi web yang belum mencakup aplikasi mobile. Evaluasi dampak jangka panjang yang memerlukan studi lanjutan. Implementasi algoritma. Rekomendasi yang masih menggunakan metode machine learning sederhana. Kesimpulan dari jurnal ini adalah aplikasi web interaktif ini dirancang untuk menjawab kebutuhan layanan pelanggan retail di era digital. Dengan integrasi fitur interaktif dan personalisasi, dihadapkan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan secara holistik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi model penerapan yang dapat direplikasikan oleh retail lokal lainnya. Dampak positif tidak hanya dapat dirasakan pelanggan, tetapi juga perusahaan dalam hal efisien. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.